Jadi kita melegalkan kebencian kita, melegalkan kekerasan, bulian yang kita lakukan dengan alasan itu sah. Karena yang memulai bukan saya, dia duluan. Kita kan punya harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, biasanya yang memicu kebencian itu adalah automatic thought. Automatic thought itu respon nalar yang otomatis. Jadi, kenapa automatic thought? Karena orang yang bisa berpikir dalam, melakukan refleksi panjang, muhasabah, tafakur, itu biasanya susah membenci. Karena dia akan ketemu banyak sekali variabel yang jadi alasan untuk tidak harus membenci orang. Tapi biasanya otomatis. Begitu lihat orang pakai tato, langsung preman ini, harus dijauhi. Itu otomatis. Begitu lihat orang punya jenggot, hati-hati, jangan-jangan di tasnya ada. Itu automatic thought. Begitu lihat orang pakai cadar, kamu sudah ilfil duluan. Pakai cadar ini, hati-hati urusannya, kan gitu. Itu automatic thought. Cara berpikir kita, cara kita menginterpretasi realitas sesuai dengan kepercayaan, prakonsepsi, asumsi-asumsi yang sudah kita hidupkan setiap hari di kepala kita. Kita tidak berpikir mendalam. Kita nggak membayangkan begitu lihat jenggot terus kita anggap radikal. Kita nggak nyampe kalau dipikir dalam kan, iya ya. Siapa sih yang bilang jenggot itu cirinya radikal misalnya? Wong yo filosof yo banyak yang jenggoten. Karl Marx aja jenggotnya panjang itu. Dan dia kan nggak mungkin radikal, nggak mungkin masuk Karl Marx salafi kan enggak. Jadi, itu kan kalau mikir panjang kan nanti ke situ. Kok aku marah-marah sama orang pakai tato? Lah tato itu macam-macam, ada yang cuma untuk gaya. Cuma ditempel aja, nanti di rumah ya dihapus pakai tangan aja hilang. Mungkin dia cuma pakai gaya waktu keluar itu aja. Ada yang nyenyen macam-macam, tapi kita tiba-tiba marah terus nganggepnya preman. Automatic thought. Ada orang mepet-mepet di kereta apa di bis mesti, jangan-jangan copet ini. Kan? Kamu pikiranmu mesti ke situ. Jadi ini yang tadi saya bilang, ketidaksukaan lahir dari automatic thought. Dan itu terus kita pelihara. Dari situ lahir kebencian. Oke. Terus, jadi sumbernya cara kita menangkap realitas, menginterpretasi realitas yang didasarkan kepercayaan, keyakinan, prakonsepsi kita. Yang sudah hidup di kepala. Begitu sholat, imamnya kok orang kunut, mesti Muhammadiyah. Kamu kan gitu. Padahal ya kadang-kadang NU juga nggak kunut, ya ben cepet, kadang ya lali. Tapi kan begitu lihat nggak kunut, kamu Muhammadiyah mesti. Atau sebaliknya, begitu lihat yang kunut, mesti NU. Padahal kunut kan ya macam-macam, ada kunut nazilah. Mungkin doa apalah kan macam-macam. Tapi terus kita klaim. Pikiran kita itu susah menerima, kebetulan susah menerima orang keliru. Pokoknya yang benar ini kalau gitu mesti salah. Cirinya yang bagus-bagus ini, kalau ciri yang gini-gini mesti salah. Itu automatic thought. Ini yang nyetir kita sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran, dalam filsafat, orang sering berpikirnya yang mendalam, berpikir yang radikal, sistematis. Itu gunanya filsafat. Biar kita tidak disetir oleh automatic thought. Jadi kesan-kesan pertama, pemahaman-pemahaman awal yang tidak mendalam. Karena dari situ nanti banyak lahir kebencian-kebencian.
Terus kita lihat sekarang lebih detail lagi. Automatic thought itu kayak gimana sih Pak? Yang sering melahirkan kebencian. Catatan saya ada paling tidak 6 gaya mikir yang sering melahirkan kebencian. Yang pertama, overgeneralisasi. Melihat sebagian kecil disimpulkan untuk sebagian besar atau untuk semuanya. Melihat misalnya orang sarungan itu cenderung malas. Terus kenapa? Temanku itu loh yang sarungan tiap hari kelesetan nonton TV karena dia sarungan. Terus digeneralkan semua orang sarungan itu ndak aktif mesti malas. Itu overgeneralisasi. Bule itu baunya ndak enak. Itu mungkin kamu kebetulan jajar sama bule yang ndak mandi seminggu. Terus kamu generalisir, ndak usah punya pacar bule, baunya ndak enak. Overgeneralisasi. Santri itu deso-deso. Nah itu mungkin karena hanya lihat 1-2 santri. Mungkin kalau lihat banyak santri ya kesimpulannya nggak deso lagi. Ya mungkin sangat deso. Itu kan namanya overgeneralisasi. Jadi dari bagian kecil disimpulkan semuanya. Yang kedua, read the thought. Itu kadang-kadang kita merasa bisa baca pikirannya orang. Oke, jadi bisa baca pikirannya orang itu, ini orang kok sejak tadi ngelirik-ngelirik, jangan-jangan naksir aku. Nah, itu read the thought. Jadi kayak bisa-bisa kita baca orang lain. Ini sejak tadi kok usul terus mesti mau berontak ini. Itu read the thought. Jadi kita tidak bisa membaca apa yang ada di pikirannya orang hanya dari sedikit manifestasi fisiknya. Tapi kita merasa bisa. Ini ada sejak tadi saya ngaji kok dem terus. Jangan-jangan dia tidak cocok. Padahal mungkin memang flu. Tapi kita membacanya seolah-olah kita bisa membaca pikirannya orang lain. Itu loh. Ini ada orang pakai tato, kemudian keliwar-keliwar di depanku. Ini mesti dia ngincer aku ini. Itu read the thought. Sering melahirkan kebencian. Kayak kita ngerti-ngerti yang ada di pikirannya. Ini mesti orang ini ingin menghancurkan Indonesia. Oh mesti orang ini ingin selalu. Itu read the thought. Apa iya kita bisa? Yang ketiga, ada emotional reasoning. Emotional reasoning itu apa? Nalar emosi. Nalar emosi itu emosi yang diekspresikan dianggap mewakili realitas. Tak kasih contoh. Misalnya minum. Terus saya bilang, kok gak enak gini tehnya ya. Loh, contoh, jangan kok tak mire sedih. Iya, nanti tak mire gelo istigawe kayak kok ra enak. Terus kita, alah kok gak enak gitu ya. Loh, emosiku ini, terus kamu pahami berarti tehnya memang gak enak. Padahal itu cuma kesanku saja. Bisa jadi kesanmu beda. Itu emotional reasoning namanya. Jadi menganggap anggapan emosional seseorang, tanggapan emosional, itulah kenyataannya. Kamu belajar filsafat, terus pusing, alah Pak, pening aku Pak, membingungkan filsafat itu. Lah itulah kamu, kalau saya kan enggak. Loh iya kan? Tapi terus banyak orang anggap filsafat itu membingungkan. Jadi tanggapan emosional 1-2 orang dianggap itulah realitasnya.
Jadi emotional reasoning namanya. Ini juga sering memicu lahirnya persepsi kebencian. Terus ada lagi namanya customization. Ini sama. Menganggap yang kecil jadi sebab. Peristiwa itu kan sebabnya banyak biasanya, tapi kita nganggap satu sebab inilah yang jadi sebabnya. Itu customization. Misalnya ada orang menganggap bahwa peradaban ilmiah Islam itu jatuh karena kritiknya Ghazali pada filsafat. Padahal kalau kita mau jeli, tidak mungkinlah hanya gara-gara 1-2 kitab peradaban ilmiah Islam sepertiga dunia ini bisa jatuh. Pasti banyak variabel yang lain. Mungkin umat Islamnya sendiri juga jadi lemah, mungkin karena kekuasaan politiknya juga ambruk, mungkin umat Islam sedang dijajah di mana-mana. Variabelnya banyak. Cuma orang cenderung kemudian melihat satu variabel saja, yaitu tulisan Ghazali. Itu namanya customization. Melihat satu sebab dari sebenarnya banyak sekali sebab dari satu peristiwa. Lahirnya terorisme itu mungkin sebenarnya sebabnya tidak tunggal. Jadi kalau mau diberantas tidak bisa dilihat satu sisi, pokoknya orang yang jadi teroris harus dibunuhi semua. Mungkin perlu melipir, jangan-jangan sebabnya banyak. Jangan-jangan yang berangkat ke Suriah kemarin motifnya tidak melulu karena dia termakan ideologi ISIS. Mungkin ada yang karena ekonomi, mungkin karena tingkat intelektualnya rendah sehingga gampang dibohongi. Mungkin ada yang karena terpaksa ikut suaminya, mungkin ada macam-macam sebabnya. Biar tidak customization, analisisnya harus lebih holistik. Gitu. Oke, jadi itu contoh. Gagasan customization ini sering menyederhanakan persoalan, kemudian melahirkan kebencian. Terus ada lagi, mirip kayak sebelumnya, namanya maximization atau minimization. Membesar-besarkan hal kecil atau mengecil-ngecilkan hal besar. Ini sering kita lakukan. Jadi menganggap yang tidak penting, terus kita anggap penting. Atau yang sebenarnya sangat penting, kita anggap tidak penting. Apa sih pentingnya kostum, pentingnya baju misalnya? Kok kemarin ada viral gegeran tentang mana lebih utama, batik atau jubah. Terus kita tawuran berhari-hari itu kan gara-gara bahas batik atau jubah. Itu mungkin maximization. Atau jangan-jangan kita sering juga minimization. Ini penting loh, tapi terus bagi kita tidak penting makanya terus tidak viral. Kita harus jeli. Cara berpikir ini juga sering melahirkan kebencian. Ada juga yang catastrophic thinking. Biasanya orang yang gampang panik. Catastrophic thinking itu orang yang sebenarnya itu sepele sekali, tapi bagi dia luar biasa. Orang yang katastrofik itu biasanya hal-hal kecil membuat dia panik luar biasa. Misalnya, kalau di situ tak kasih contoh, ibu-ibu itu sekarang sedang fobia kena kanker, kena apa gitu kan. Mungkin ada yang ngecek, meraba dadanya, loh kok ada benjolan ini? Belum periksa, belum apa. Waduh, jangan-jangan kena kanker aku. Waduh, kena kanker berarti sebentar lagi mati aku. Waduh, tiap hari terus. Jadi sudah stres kayak orang mau mati. Itu catastrophic thinking. Tiba-tiba mungkin ya, ada santri ngaji, tiba-tiba pakai cadar. Belum ada yang ini. Misalnya, mungkin karena pilek atau apa terus pakai cadar. Kamu yang agak fobia dengan itu, dulu kok ada yang pakai cadar? Wah, ini sudah disusupi garis keras ini. Wah, terus kamu gelisah luar biasa, ndak kerasan ngaji.
Ini harus sudah mulai dibubarkan ngaji ini, sudah jadi radikal ini ngaji ini. Cuma gara-gara lihat satu teman putri yang pilek terus pakai cadar. Padahal dia cuma pilek biasa, misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Tiba-tiba ada temanmu kos, ada kamar kosong sebelah, tiba-tiba yang nyewa kos-kosan itu orangnya jenggotnya panjang, pakai jubah. Oh, kamu panik mikir enggak karu-karuan. Jangan-jangan ini sebentar lagi ngerakit bom, terus kos-kosanku dibom misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Gitu loh. Pikirannya panjang. Ada temennya satu wisuda, waduh jangan, kok aku belum ya, wah kalau nanti jangan-jangan aku tinggal sendiri nggak lulus-lulus, waduh nanti kuliahnya ikut sama adik kelas, waduh udah pikiran nih, sumpah karepe dhewe. Itu catastrophic thinking. Ini juga sering melahirkan persepsi kebencian. Jadi hati-hati dengan 6 gaya mikir ini. Overgeneralisasi, read the thought, merasa bisa membaca pikirannya orang padahal ya bukan peramal, ya kan? Emotional reasoning, tanggapan subjektif dianggap mewakili realitas. Itu emotional reasoning. Customization, satu sebab dianggap mewakili semua sebab. Maximization atau minimization, hal penting yang dianggap tidak penting atau sebaliknya hal tidak penting yang dibesar-besarkan dianggap penting. Dan yang terakhir, catastrophic thinking. Untuk menghindari ini tetap solusinya berpikir hati-hati, sistematis dan dalam. Biar tidak gampang ketipu, tidak kesusu komentar. Kalau ada yang masih belum jelas benar, dicermati dulu duduk persoalannya. Hari ini kita terlalu agresif komentar, sehingga masalah yang biasa jadi luar biasa, akhirnya yang penting-penting kelewatan. Umatnya nggak tambah cerdas, tambah pinter debat, ilmunya nggak tambah, kemampuan gegerannya yang tambah. Argumen sana dibawa ke sini, sini dibawa ke situ terus. Maka hati-hati dengan ini. Overgeneralisasi, read the thought, emotional reasoning, customization, maximization, minimization, dan catastrophic thinking. Terus hati-hati juga, mari kita lihat bagaimana orang yang benci terus melampiaskan kebencian itu merasa dirinya benar. Saya bilang tadi, kita sering tidak sadar loh kalau kita itu sedang benci, bahkan sedang membuli orang lain. Sedang melakukan kekerasan pada orang lain. Itu ada proses-prosesnya. Itu tak kasih contoh suami istri saja. Sebenarnya contohnya bisa macam-macam. Tapi kalau tak kasih contoh tertentu nanti ada yang tersinggung. Biarlah suami istri saja, mumpung masih belum banyak yang punya istri dan suami di sini. Jadi biasanya ya lahirnya kebencian dan kekerasan dan justifikasinya itu diawali dari event, ada peristiwa. Misalnya di situ ada peristiwa istri yang ngeritik suami. Biasanya peristiwa itu kan tidak pernah telanjang. Dia selalu kita pahami, kita interpretasi. Terus lahirlah interpretation of the event. Ketika istrinya ngeritik, suaminya merasa di matanya berarti aku ini tidak ada harganya. Jatuh harga dirinya. Kayak kamu dikritik temanmu atau dikritik dosen pembimbingmu, terus wah dunia runtuh ini. Interpretation of event. Kamu interpretasi sendiri secara negatif.
Biasanya terus setelah interpretasi yang negatif itu lahirlah stres. Hurt, ya kan, merasa tersakiti. Sakitnya di sini itu Pak, oh, itu stres berarti. Jadi merasa lemah, wah aku ini berarti tidak ada harganya sekarang aku. Kurang ajar, aku direndahkan. Nah, terus setelah itu ada secondary interpretation, tafsir selanjutnya terhadap apa? Terhadap stresnya itu. Berarti aku ini korban, malang sekali aku ini. Kasihan ya aku ini. Itu secondary interpretation. Dari situ lahirlah kebencian. Marah, ingin balas dendam. Awas besok. Hati-hati kalau butuh aku. Hostility. Iyalah sekarang aku kalah, tapi besok kalau ada kesempatan awas. Kapan-kapan butuh aku, ndak akan tak peduliin. Itu hostility. Setelah itu kan tadi sudah pengen balas dendam kan, itu artinya dia tahu loh kalau membenci dan balas dendam itu jelek. Tapi apa? Give himself permission. Oh tapi iya sih, benci dan balas dendam itu jelek, tapi ini sudah wajar. Wong dia sih yang tidak sopan, dia sih yang kurang ajar. Boleh sekarang aku balas dendam, hakku sekarang balas dendam. Mata balas mata, hidung balas hidung. Give himself permission. Baru lahir action. Ya karena laki-laki ya istrinya terus dipukuli. Itu action, kekerasan. Dari kebencian lahir kekerasan. Kamu dikritik temanmu terus marah, akhirnya action. Barangnya kamu sembunyikan. Laptopnya kamu rusak dan seterusnya, itu action. Dan menurut kamu salah dewe, saya disinggung kayak gitu, saya disakiti sampai segitunya, ya rasake. Awas nanti pacarmu tak rebut misalnya. Contohnya ngono. Sah no. Kenapa sah? Kamu menyakiti aku terus ya. Nah itu give himself permission. Lah dia maki-maki kiaiku ya tak bales no. Kiainya tak maki-maki. Ndak dosa no aku. Kan dia duluan maki-maki kiaiku. Nah itu give himself permission. Seolah-olah kalau orang lain melakukan salah, boleh juga aku melakukan salah. Lah dia bikin fitnah terus ya. Kalau tak biarin, jatuh kita. Ayo kita bikin fitnah juga biar sana juga jatuh. Imbang sudah pertarungannya. Nah, itu legitimasi kebencian. Dia maki-maki duluan ya Pak. Kalau kita nggak maki-maki, nanti skornya ndak imbang. Biar skornya imbang, ini saya maki-maki juga. Kan gitu. Kan ada kan hadis yang bilang ada orang yang maki-maki bapaknya sendiri. Terus sahabat bilang, apa ada Rasul orang maki-maki bapaknya sendiri? Ada. Kamu maki-maki bapaknya orang lain sehingga dia marah dan tersinggung. Terus orang lain maki-maki bapakmu. Itu sama dengan kamu sebenarnya sedang memaki-maki bapakmu sendiri. Hari ini kita banyak begitu. Dan kita merasa benar. Itu dilegitimasi kebencian. Karena lah dia duluan ya Pak. Dan di sana begitu dibalas, bikin lagi yang lebih dahsyat lagi. Kita juga, kalau gitu saya bikin lagi. Emangnya kalau cuma nipu aja siapa? Kita juga bisa. Hari ini kita berbalas kebohongan. Dalilnya bohong pada orang yang bohong itu sah. Ya kan? Kan ada kan yang bilang begitu. Jadi give himself permission. Biasanya pakai adagium sombong pada orang yang sombong, itu sedekah. Cuma kita makainya di konteks yang tidak pas. Sehingga akhirnya yang terjadi ya memang kita benar-benar jadi orang sombong.
Oke, jadi coba dicermati ya, mana perilaku kita yang ikut alur ini. Jadi kita melegalkan kebencian kita, melegalkan kekerasan, bulian yang kita lakukan dengan alasan itu sah. Karena yang memulai bukan saya, dia duluan. Kita kan punya harga diri, kita kan punya status, masa dia lecehkan begitu saja? Nah, itu legitimasi kebencian. Oke, terus, nah, yang tadi proses-proses mentalnya, sekarang kita baru masuk ke filsafatnya. Ya, ada beberapa filosof yang ngomong tentang kebencian. Malam ini saya cuma membawa Sartre. Yang dulu pernah ikut ngaji Sartre pasti ingat bagian ini. Istilah lainnya fenomenologi kebencian. Sartre dikenal sebagai filosof eksistensialis. Fenomenolog sebelum Sartre, Heidegger atau Husserl, itu tidak pernah nyinggung ini. Kalau bagi Heidegger atau Husserl, ya kita hidup bersama itu sifatnya faktisitas. Kita ya sudah faktanya hidup bareng, ya gimana lagi. Tidak pernah membahas modus hidup bersamanya. Nah kalau di Sartre, dia lebih jauh ngomong bahwa keberadaan kita yang bersama orang lain itu bermasalah ketika kita sadar kehadiran orang lain. Yuk, mikirnya agak pelan-pelan. Oke ya. Ketika kita sadar ada orang lain, kehadiran orang lain ini bagi kita adalah ancaman. Katanya Sartre. Ancaman pada apa? Ancaman pada eksistensi kita, subjektivitas kita, keberadaan kita, dan sekaligus kebebasan kita. Misalnya, tak kasih contoh. Kamu di kamarmu sendirian, nyetel lagu dangdut keras-keras terus kamu joget-joget. Tiba-tiba temenmu datang, cerek masuk. Apa yang kamu lakukan? Ada temen, musiknya cepet-cepet kamu matiin. Yang tadinya dangdut kamu ganti musik jazz apa musik blues apa musik rock. Kayaknya yang tadi joget-joget kamu sekarang baca buku. Ada temen. Oh itu kan dahsyat sekali kan orang lain itu. Bikin kamu tidak bebas. Janjinya kamu pengen joget dangdut. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya malah jadi baca buku biar tetap dianggap anak baik. Ya kan? Orang lain ini tadi waktu kamu sendirian, kamu jadi subjek, mandiri, bebas. Tapi begitu ada orang lain, sekarang posisimu ganti, tidak lagi subjek, kamu jadi objek. Di balik tatapan mata orang lain. Begitu dilihat, waduh. Orang lain kan kamu begitu dilihat orang kan kamu jadinya waduh jangan-jangan ada yang salah nih dalam diriku. Harusnya aku ngapain ya kan gitu. Dulu waktu ngajinya cowok-cowok mungkin pakai bajunya sakarepmu dhewe nyari baju jelek, kaos oblong juga ndak apa-apa santai aja. Begitu banyak putrinya kamu kan berubah sekarang. Ayo rada dandan saiki pakai minyak wangi dikit-dikit ndak apa-apa. Nah itu kan orang lain mengancam jati dirimu artinya. Kehadiran orang lain membuatmu dari subjek sekarang jadi objek. Kamu tidak bisa bebas lagi sekarang. Kamu disetir oleh subjek. Posisimu nggak lebih kayak barang katanya Sartre. Dari bebas kamu sekarang jadi terikat, tidak bebas wis. Kalau di kamar kamu nggak pakai baju cuma sarungan aja. Kadang-kadang pakai celana pendek, udelnya kelihatan santai aja. Tidak mandi 3 hari bau juga tidak masalah.
Tapi begitu ada orang, kamu nggak bebas begitu kan? Kamu harus, wah ini harus mandi sama temen nih. Pakai baju ya ditutup dikit, kasihan dia. Melihat sosokku yang kayak gini, jangan-jangan dia tersiksa. Jadi kamu sudah mulai jadi objek dari tatapan matanya dia. Makanya istilahnya look of hatred. Jadi pandangan kebencian. Kenapa pandangan kebencian? Gara-gara pandangan itu kamu jadi nggak bebas. Yang paling kamu benci akhirnya kamu dari subjek jadi objek sekarang. Dari manusia yang bebas jadi terikat. Kamu tadi janjinya kamu tidak terkontaminasi kebencian macam-macam. Gara-gara ada orang lain itu loh. Sekarang ada model benci, ada model sayang. Makanya ada gium sangat terkenal dari Sartre, orang lain adalah neraka. Ya kan, sumpek aku kalau ada orang lain itu. Aku sendiri bebas. Ada orang lain ngomong aja diatur sekarang. Padahal kalau nggak ada kan iso bebas. Kalau nggak ada orang lain, kamu surfing macam-macam di internet bebas. Begitu ada orang lain, aduh. Dari situs-situs itu sekarang ganti situs Al-Quran dan terjemahnya. Karena ada orang lain yang lihat. Oke, jadi kurang ajar orang lain itu kan gitu akhirnya. Look of hatred. Gara-gara dilihat orang lain. Dari subjek, sekarang aku jadi objek. Nah, kelanjutannya terus bagaimana? Satu-satunya jalan biar aku ndak jadi objek, ayo bertarung. Subjek dengan subjek. Nah, kalau aku jadi objekmu, sebaliknya juga sekarang kamu juga bagi objekku. Gitu loh. Temenmu yang datang jadi, dia juga sekarang objekkanlah. Saling mengobjekkan. Jadi pertemuan antar manusia itu pertemuan pertarungan untuk siapa yang jadi objeknya siapa. Saling mengancam, siapa lebih kuat. Jadi pertempuran saling mengobjekkan. Daripada aku yang jadi objek, sekarang tak balik. Kamu aja yang jadi objek. Sekarang kamu tak atur gimana caranya biar kamu yang manut sesuai perspektifku. Temanmu datang lihat kamu tadi joget-joget, sekarang kamu nggak jadi joget, kurang ajar. Sekarang gantian kamu yang jadi objek. Kalau ke kamarku sandalnya dilepas. Kalau sekarang kan jadi dia nggak bebas sudah. Kalau ke kamarku tunggu di sana di ruang tamu, jangan masuk dulu. Itu kan pokoknya itu kan pertarungan saling mengobjekkan. Temanmu tadi maunya bebas pakai sandal, nggak bisa bebas sekarang. Kamu yang mengobjekkan dia sekarang. Jadi hidup ini katanya Sartre pertarungan saling mengobjekkan. Ngaji ini siapa subjek siapa objek. Itu pertarungan sebenarnya cuma kamu tidak sadar. Siapa yang bebas, siapa yang terikat, siapa yang masing-masing orang mengekspresikan perjuangannya sendiri-sendiri. Meskipun kamu tidak sadar. Dosen sama mahasiswa itu juga pertempuran saling mengobjekkan. Pemerintah sama rakyat itu juga pertarungan saling mengobjekkan. Siapa yang harus manut siapa? DPR sama pemerintah, KPK sama DPR itu saling mengobjekkan. Selalu begitu. Itulah fenomenologi kebencian. Itulah fenomenanya. Kenapa kebencian itu jadi modus dalam kehidupan? Karena ternyata setiap orang itu ancaman bagi eksistensi orang yang lain. Jadi lebih mudah membenci daripada mencintai. Kalau saling mencintai itu bisa nggak Pak? Bisa, tapi itu modus. Cinta itu modus lagi-lagi apa? Untuk saling mengobjekkan. Modus untuk siapa yang menang, siapa yang ngatur, siapa jadi objeknya siapa. Gitu loh. Gara-gara punya pacar, akhirnya kamu hidupnya
ada di mata pacarmu, kamu diobjekkan oleh pacarmu. Entah cara berpakaian, entah menghabiskan waktu malam mingguan, entah itu kan saling mengobjekkan. Katanya kamu cinta, disuruh cukur aja ndak mau. Oh ya deh aku tak cukur. Loh, itu kan saling mengobjekkan. Ya kan? Katanya sayang, masa jemput gitu aja nggak mau. Ya wis tak jemput. Itu kan pertarungan saling mengobjekkan. Katanya cinta, diapeli aja ndak mau, nolak terus, diajak jalan-jalan kok ndak mau. Ya wis, resikonya. Itu sebenarnya saling mengobjekkan. Ingin memuaskan ego dan subjektivitas masing-masing. Makanya cinta dan benci itu sebenarnya garisnya tipis. Orang yang bisa membenci itu hanya orang yang mungkin mencintai. Ya kan? Bapak sama anak itu kan kadang-kadang bisa, nggak mungkin kan nggak sayang, tapi kadang-kadang bapaknya juga sebel luar biasa sama anaknya, dikandani ramanut. Itu kan jenis kebencian juga. Sama teman itu kan bisa membenci. Sama pacar akhirnya bisa lahir benci. Oke, kenapa? Karena memang hakikatnya itu pertarungan untuk saling mengobjekkan. Maka katanya Sartre, kalau ada yang bilang kita, itu sebenarnya absurd. Ya. Jadi kita kan kayak Cak Lontong itu kan lu aja kali. Bukan kita. Kita itu baru laku kalau ada pihak ketiga. Ada aku, ada kamu. Tadi kan saling mengobjekkan. Kita ini baru jalan kalau ada dia. Nah, kita bergabung kerjasama untuk mengobjekkan dia. Kita itu jalan kalau ada musuh bersama namanya dia. Kalau enggak, kalau hanya berdua, itu ceritanya bukan lagi kita. Sebenarnya kita saling menaklukkan. Aku dan kamu. Jadi aku dan kamu tidak selalu menghasilkan kita. Ada kita atau kami itu kalau ada pihak ketiga. Ngomong kita itu kan selalu keluar, bukan sama yang di sebelah kita. Jadi kalau kita berdua sama ada orang lain itu kan, gini loh Pak, kita kan selalu itu. Jadi selalu ada pihak yang lain. Jadi tidak pernah kita itu kalau cuma aku dan kamu. Harus ada dia, baru ada kita. Dan kita itu absurd. Karena apa? Karena ikatan kita itu terbatasi oleh orang ketiga ini. Kalau orang ketiganya tidak ada, akhirnya yang ada hanya aku dan kamu, dan kita bertarung lagi saling mengobjekkan. Kalau contohnya Sartre, kayak relasi juragan sama buruh sama pemerintah. Ketika pemerintah belum hadir, ya pertarungan hebat antara majikan sama buruh. Saling mengobjekkan siapa yang menang. Kapitalisme apa sosialisme. Tapi begitu pemerintah hadir, majikan sama buruh kerjasama ini. Dalam rangka apa? Melawan pemerintah. Biar nggak diatur macam-macam sehingga perusahaannya nggak bubar. Nah, begitu pemerintah sudah takluk, ini tarung lagi majikan sama buruh. Itu kalau di contohnya Sartre. Jadi kita itu absurd. Jangan percaya dengan kita. Ya, lu aja kali. Bukan kita. Jadi termasuk cinta. Cinta itu akan kuat kalau ada musuh bersama. Berdua. Kalau tidak ada musuh biasanya gegeran dewe. Karena yang ada aku dan kamu. Kalau ada kita jatuh cinta, ini loh ada orang ketiga yang ganggu, yang sama-sama gak disukai, itu biasanya tambah kuat. Bapaknya tidak setuju, itu biasanya lebih kuat ikatannya. Mari kita lawan bersama, itu bapaknya lebih kuat. Tapi dibiarin aja, gegeran dewe mesti. Kayak cerita Romeo and Juliet itu menurut saya keliru kalau ditentang oleh bapaknya. Kalau bapaknya gak setuju, biarin aja, nanti mesti gegeran dewe. Kayak anak sekarang kan gitu, pacaran ben-benan nanti lah gegeran dewe.
Seandainya nikah kan nanti ya mesti gegeran dhewe, ngurusi anak gegeran, nyari kerjaan gegeran, nyari itu gegeran. Itu hubungan aku dan kamu. Makanya sekarang artis-artis itu kan gampang cerai. Karena aku dan kamu saling mengobjekkan. Begitu yang satu merasa tidak bisa menaklukkan, atau yang satu merasa tidak cocok, ya terus cerai. Alasan cerai kan simpel, tidak cocok lagi. Iya kan? Itu kenapa? Itu pertarungan untuk saling mengobjekannya tidak sukses. Masing-masing ingin menang. Oke, jadi itu Sartre. Ternyata kita itu absurd. Kita baru berfungsi kalau ada musuh bersama. Kemarin itu ada yang demo bareng-bareng ke Jakarta itu. Kenapa bisa kompak? Ada musuh bersamanya. Sekarang musuh bersamanya hilang. Tidak ada kita lagi. Ada yang diriin partai. Sekarang mulai gegeran. Terus tidak setuju. Bukan saya yang bikin partai itu. Tapi grup sana. Ini ada yang bela konglomerat. Wah, itu tidak cocok. Gegeran dewe. Kenapa? Musuh bersamanya sudah hilang. Kitanya tidak ada lagi sudah. Yang ada aku dan kamu sekarang. Nah, itu fenomenologi kebencian. Jadi Sartre ini kayak Thomas Hobbes yang bilang bahwa fitrahnya manusia itu negatif. Manusia itu selalu ingin memangsa yang lain. Jadi kalau dibiarin tanpa aturan, ya hasilnya mesti kacau. Kalau tidak percaya, sekarang hapus semua undang-undang, hapus semua aturan, besok mesti rusak. Contohnya gampang wis, jalan itu semua lampu merah dibuang, semua aturan dibebaskan, terserah mau mengemudi satu arah, dua arah sakarepmu, besok bubar itu jalan-jalan itu. Jangan dikira. Iya, kenapa? Katanya Thomas Hobbes, ya memang dasarnya manusia itu negatif sakarepe dhewe, pengen selalu mengalahkan yang lain, lebih enak dari yang lain, lebih unggul dari yang lain. Itu fenomenologi kebencian.